Siap, Pak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Pak. Jadi baik. Di anak-anak sebelum kita masuk pada materi, saya minta salah satu siswa untuk dua kita dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi baik. Sebelum kita masuk pada materi, saya cek kehadiran dulu ya. Baik, Pak. Oke, saya ambil absen ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Dendris, Hadir, Pak. Wiwin, Hadir, Pak. Hinirio, Hadir, Pak. Hilda. Sakit, Apa, Pak. Ada keterangan? Sakit, Pak. Oh, iya. Jadi baik, sebelum kita masuk pada materi, saya minta anak-anak berdiri. Oke. Coba tarik nafas, nanti lepas pelan-pelan ya. Iya, Jadi tarik Pak. nafas selama 5 menit, ditahan. 5 menit bisa pingsan, Pak. 10 detik saja, Pak. Oh ya, 10 detik. Iya, Pak. Tidak mampu kalau 1 menit saja tidak mampu, Pak. Ya. 2 detik. Oke, lepas. Nah, apa yang kalian rasakan? Sesak, Pak. Sakit. Tidak ada sakit, Pak. Sesak, Pak, sama. Oh, susah. Oke, anak-anak silakan duduk. Makasih, Pak. Ya. Nah, anak-anak setelah tadi menghembuskan napas dan mengeluarkan, kan rasanya sakit. Nah, Sesak juga, Pak. sesak. Nah, kenapa bisa rasanya sakit dan sesak? Saya, Pak. Ya. Karena pada saat kita menarik dan menahan tekanan udara dalam paru-paru kita itu penuh, jadi sesak, Pak, menurut yang saya baca. Oke, jadi Saya juga, Pak. Ya, kalau menurut saya, kalau kita menahan napas itu sama halnya kita menahan karbon dioksida. Karena di dalam materi yang saya baca bahwa karbon dioksida itu gas-gas yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi kalau kita menahan seolah-olah kita menahan racun. Jadi kenapa saya merasakan sesak, yaitu karena menahan racun. Kalau menurut saya begitu, Pak. oh, iya. Jadi jawaban kalian udah benar semua. Berikan tepuk tangan. Oke, dan Papa simpulkan sedikit ya. Iya, Pak. eh, jadi pada saat kita menahan napas, tekanan udara dalam paru-paru penuh dan udara yang kalian tahan itu berupa CO2 yang ingin dikeluarkan, jadi dada kalian terasa sesak dan sakit. Nah, jadi anak-anak ada yang tahu materi kita hari ini? Saya, Pak. Oke. Materi kita tentang apa? Sistem pernapasan, Pak. Oke. Saya juga, Pak, sistem pernapasan. Oke, jadi baik. Materi kita hari ini tentang sistem pernapasan ya. Iya, Pak. Nah, jadi anak-anak ada yang tahu tentang sistem pernapasan? Saya, Pak, Oke. ya mungkin menurut referensi sedikit yang saya baca, materi Ya. yang saya baca, sistem pernapasan itu adalah di mana kita menghirup CO2, menghirup oksigen. Oksigen itu atau O2 dari udara, dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi ya mungkin seperti itu saja, Pak. Mungkin ada lagi yang Saya, Pak. Kalau menurut yang saya baca, sama seperti yang Henry kasih tahu, tapi di sini yang saya baca itu ada sistem pernapasan itu merupakan proses menghirup udara berupa oksigen dari lingkungan dan mengembuskan CO2 dari luar tubuh ke lingkungan melalui organ-organ pernapasan. Oke, jadi baik.
Di sini Bapak akan membahas sedikit tentang sistem pernapasan. Yang pertama, ini suatu proses mulai dari pengambilan oksigen atau pengeluaran karbon dioksida hingga ini penggunaan energi dalam tubuh manusia dalam menghirupkan karbon dioksida ke lingkungan sekitarnya. Nah, jadi baik di dalam sistem pernapasan ada organ. Nah, di situ di dalam sistem pernapasan ada berapa organ? 7 Pak. Ada lagi yang tahu? 5 Pak. Jadi organ pernapasan ada 7. Yang pertama, Rongga hidung Pak. oke. Yang kedua, Faring Pak. faring, laring, Bronkus. Trakea dulu Pak. Oh, trakea dulu trachea Pak. baru bronkus, Yang keempat terakhir. trachea, bronkus, dan bronkiolus. Bronkiolus dan alveolus Pak. Rupanya mereka ini jadi satu sebenarnya. Nah, jadi baik, anak-anak ada yang tahu fungsi dari hidung? Pak, sabar Pak sama tanya. Itu ada 6 atau 7 Pak? Oh, 6. Yang ketujuh, Alveolus Pak. oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan fungsi dari hidung. Nah, yang pertama menyesuaikan suhu udara. Yang kedua melembabkan udara. Yang ketiga menyaring kotoran pada udara. Yang keempat penciuman. Termasuk pada paring. Apakah kalian ada yang tahu fungsi dari paring? Saya Pak. Oke. Yang saya baca itu di dalam faring terdapat epiglotis yang fungsinya untuk membuka dan menutup pada saat kita makan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Oke, jadi baik Bapak akan berikan tepuk tangan. Oke, jadi baik Bapak akan menjelaskan fungsi dari paring. Yang pertama, ini paring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Kalau laring, apakah anak-anak yang tahu? Saya Pak. Laring itu terdapat pita suara yang bergetar ketika udara masuk dan menghasilkan suara. Oke, oke. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jangkut yang menghasilkan suara. Kalau trakea dilengkapi oleh selia-selia dan selaput lendir untuk mencegah udara atau kotoran yang lolos dari saringan hidung yang masuk ke paru-paru. Kalau bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempangan
merupakan tulang rawan dan otot halus. Bronkus adalah cabang bronkus yang terbagi menjadi dua, yaitu alveolus dan alveolus. Apakah kalian ada yang paham tentang bronkus? Sudah Pak. Oke, jadi baik, kita masuk pada organ Bronkiolus. respirasi. Alveolus belum dibahas fungsinya, Pak. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Nah, jadi baik, kita masuk pada mekanisme respirasi dada. Jadi yang pertama mekanisme respirasi pernapasan dada, inspirasi. Otot antara rusuk keluar berkontraksi, rongga dada membesar, ini udara masuk. Nah, pernapasan dada, ekspirasi, otot antara rusuk dan kontraksi, rongga dada mengecil dan udara keluar. Jadi baik anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang pernapasan dada? Sudah, Pak. Oke, jadi baik. Kalau Anda sudah paham, Bapak akan melanjutkan pernapasan perut. Oke. Apakah anak-anak yang tahu tentang pernapasan perut? Saya Pak. Oke. Kalau menurut saya Pak, pernapasan perut itu maksudnya mekanisme pernapasan perut itu ketika kita pada saat inspirasi itu otot-otot dan diafragma yang bekerja. Makanya pokoknya ya seperti itu yang saya tahu Pak. Oke, ada lagi? Saya, Pak, yang saya baca itu pernapasan perut itu kita lakukan pada saat tidur dan pada saat kita menyanyi, Pak. Oke, jadi baik, jawaban kalian benar. Nah, Bapak akan menjelaskan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan perut inspirasi. Diafragma kontraksi dan mendatar. Yang kedua, rongga dada membesar. Yang ketiga, udara masuk. Pernapasan ekspirasi. Nah, yang pertama diafragma relaksasi dan mencembung. Rongga dada mengecil dan udara keluar. Dari baik dari materi yang Bapak jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah Pak. Oke, yang baik, Bapak akan memberikan permainan. Ada 2 kartu. Nah, nanti anak-anak ambil secara acak. Ambil sekarang ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Apakah anak-anak sudah mendapatkan kartu yang Bapak kasih tadi? Sudah, Pak. Baik. Nah, kartu yang kalian pegang tadi mencocokkan dengan teman. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Apa silakan baca. Jadi di sini Pak, saya dapat kartu pertanyaan. Jadi pertanyaannya berbunyi, terdapat epiglotis, fungsinya sebagai
Jadi di sini saya memegang kartu jawaban. Dari fungsi epiglotis itu adalah membuka dan menutup pada saat makan sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan pernapasan. Oke, aman bukan kanan. Apakah anak-anak sudah paham semua materi yang Bapak jelaskan tadi? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, saya minta salah satu siswa untuk menyimpulkan. Saya Pak. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan menurut pemahaman saya, Pak. Di mana sistem pernapasan itu adalah proses menghirup O2 dan menghembuskan CO2. Jadi dan di dalam sistem pernapasan itu tersendiri mempunyai 7 organ. Nah, organ-organ ini yang berfungsi menyalurkan oksigen maupun CO2. Jadi organ yang paling pertama itu hidung, di mana di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus yang bisa menyaring udara yang masuk. Kedua ada faring, di dalam faring juga ada yang paling penting di situ epiglotis. Di dalam epiglotis itu yang berfungsi membuka dan menutup pada saat kita makan. Yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronchiolus, dan yang ketujuh ada alveolus. Dan di alveolus ini yang paling penting di situ adalah tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Jadi ketiga dari bronchiolus maupun alveolus ini termasuk dalam paru-paru, yaitu alat pernapasan manusia. Ya, mungkin seperti itu saja yang saya paham mengenai sistem pernapasan, Pak. Terima kasih. Oke, berikan untuk tolong buka dulu. Jadi baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini memberikan post test, nanti anak-anak ditulis ya. Ya, Pak. Yang pertama, jelaskan proses pernapasan, inspirasi dan ekspirasi dada. Yang kedua, jelaskan proses. Sabar, Pak. Ini kita tulis soalnya atau langsung jawab? Langsung jawab aja. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, minta tolong bacakan ulang soal nomor 1-nya. Oke, yang pertama, jelaskan proses pernapasan, inspirasi dan ekspirasi dada. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke, yang kedua, jelaskan proses pernapasan, inspirasi dan ekspirasi perut. Oke, anak-anak sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang ketiga, jelaskan apa itu pernapasan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, yang kelima, sebutkan organ pernapasan. Yang keempat itu. Baik, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Yang kelima, sebutkan fungsi dari alveolus.
Sudah Pak. Oke. Belum Pak. Sudah Pak. Oke, kalau sudah silakan kumpul. Oke, nanti Bapak berikan tugas lagi ya. Nanti kerjakan di rumahnya. Iya Pak. Oke, silakan ditulis. Silakan. Jelaskan gangguan-gangguan pernapasan pada manusia. Sudah Pak. Belum Pak. Sudah Pak. Nanti minggu depan dikumpul ya. Iya Pak. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, jadi Bapak meminta salah satu siswa untuk mengambil kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Siang Pak.